Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi untuk menikmati firman Tuhan. Nah, topik pada hari ini kita akan berbicara tentang mengalahkan kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang dalam berinteraksi dengan orang lain akan bertemu area-area yang seringkali menimbulkan konflik atau menimbulkan masalah, persitegangan atau ketidakcocokan. Belum lagi keadaan dunia, keadaan alam yang semakin tidak menentu ini, ya kondisi-kondisi ekstrim yang bisa mempengaruhi keadaan kita, membuat kita semakin tidak punya masa depan yang pasti, dan potensi-potensi menghadapi kegagalan dan bencana alam yang besar itu semakin besar. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, bahkan ramalan-ramalan para ahli ekonomi tahun depan, tahun 2023 adalah tahun yang suram, tahun yang gelap. Ya, semua para pemimpin dunia memprediksi seperti itu. Nah, kondisi-kondisi tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik atau mempersiapkan hati kita, ya kita tidak siapkan menghadapi kegagalan, itu akan dapat menggoncangkan jiwa yang bersangkutan. Misalnya ketika seorang anak tidak mengerti kenapa ayah tercintanya atau ibu tercintanya tiba-tiba meninggal, lalu kehidupan ekonominya menjadi susah, maka menjalani hidup sebagai anak yatim piatu akan sangat menyusahkan jiwanya. Ketika seorang istri yang sangat mencintai suami dan secara ekonomi sangat mengandalkan atau bergantung kepada suaminya, lalu tiba-tiba ia mendapati suaminya berselingkuh dan meninggalkan dia demi willnya atau wanita idaman lainnya. Atau sang suami meninggal tanpa meninggalkan warisan yang cukup sehingga ia dan anak-anaknya hidup berkekurangan. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Ketika seorang istri menghadapi kenyataan yang seperti itu dan tidak siap jiwanya, ia bisa stres ya, dan bisa kehilangan akal sehatnya. Dan banyak wanita yang saya temui yang tergoncang jiwanya dan akhirnya kehilangan akal sehat. Saya mempunyai teman seorang Katolik yang saya tahu cukup rajin ke gereja, tetapi dia mati gantung diri karena istri yang dicintainya itu melakukan perselingkuhan. Dia sangat kecewa, akhirnya mengakhiri hidupnya. Seorang pria atau seorang wanita yang sedang naik daun usahanya, bisnisnya, lalu tiba-tiba mengalami kebangkrutan dengan hutang yang segunung, misalnya sampai miliaran rupiah, atau terpaksa di PHK karena perusahaan yang dia bekerja itu tutup. Ia bisa menjadi sangat stres dan murung. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil jalan pintas dan membunuh hidupnya. Saudara, kenapa di Jepang maupun di Korea Selatan rate atau tingkat bunuh diri itu sangat besar, sangat tinggi? Karena apa? Mereka tidak memiliki pondasi iman yang kuat, tidak memiliki pengharapan yang kuat, dan ketika masalah ekonomi apapun atau masalah apapun ya menimpa mereka, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Dahulu ada jemaat kita yang baru bergabung beberapa minggu ya. Ia mengungsi di tempat kita karena semua hartanya, rumahnya, kebunnya itu disita bank. Saat semua sertifikat banknya digadaikan anaknya ke bank, lalu si anak itu bangkrut usahanya dan semua aset ibu bapaknya itu diambil alih oleh bank. Si ibu saking sedihnya hartanya itu habis, ya harta yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu lenyap. Ia bunuh diri dengan menggantungkan diri, padahal minggunya baru saja mendengarkan khotbah saya. Rupanya sudah tidak ada firman yang masuk di dalam otaknya kecuali keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Baginya harta itu adalah segala-galanya. Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sejati dari kedua orang tuanya atau dari salah satu orang tuanya, lalu merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dicintai, biasanya punya luka batin yang mendalam dan seringkali tidak diketahui orang lain, tapi menumpuk di dalam hati, lalu meledak pada suatu saat. Saya banyak menangani anak-anak muda yang terluka jiwanya atau orang dewasa yang masa kecilnya dilukai oleh orang tuanya. Misalnya ada yang ayahnya main pukul ketika marah, ada yang ayahnya itu suka mengutuki dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang jorok, yang kebun binatang. Ada yang bahkan diperkosa oleh ayah tirinya, itu ada salah satu yang saya layani begitu.
atau setidaknya orang tuanya cuek, tidak mengarahkan anaknya hidup benar di hadapan Tuhan. Ayahnya ini seorang yang temperamental, dan saya melihat anak-anaknya juga kacau dan temperamental juga. Seorang yang mempunyai kelemahan, punya cacat tubuh, penampilan wajah atau tubuh yang tidak menarik, warna kulit yang dianggap tidak diterima oleh warna kulit lainnya, atau keturunan dari ras minoritas yang disingkiri, seringkali menjadi korban buli atau pelecehan. Seorang remaja putri di kampung sebelah ya, yang acap kali menjadi korban buli oleh teman-temannya karena penampilan fisiknya yang tidak semarak, telah melakukan bunuh diri karena merasa dirinya putus asa. Maka kita punya aturan di grup pemuda-pemudi kita ya, dilarang membuli temannya. Apapun kondisi temannya, dilarang membuli. Saudara, fakta-fakta itu bukan contoh imajiner atau contoh khayalan, tetapi fakta di lapangan yang saya hadapi ketika melayani banyak orang dari berbagai tingkat sosial, dari berbagai suku, dari berbagai ras. Intinya, dalam menjalani hidup ini sangat besar kemungkinan ternyata hidup ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu biasanya ketika timbul masalah, orang-orang akan mencari Tuhan dan berdoa. Malangnya seringkali Tuhan seperti tidak ada atau diam saja. Nah, sayangnya ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia diam aja. Tidak sharing atau tidak mengungkapkan atau curhat kepada orang lain untuk melepaskan emosi, melepaskan stresnya. Nah, ini masalahnya ketika jiwa seseorang tidak disiapkan dengan dasar firman yang kokoh, jiwanya akan mudah tergoncang. Matius 7 ayat 26-27. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup menerpa rumah itu, dan rumah itu roboh dan sangat besar kerusakannya. Saudara, kerusakan ini berbicara tentang kerusakan jiwa yang dialami oleh orang-orang yang stres berat, yang tertekan berat. Rumah yang roboh adalah kehidupannya atau hatinya atau jiwanya yang sudah kehilangan pengharapan, yang sudah kehilangan kontrol, yang sudah kehilangan kendali atau self-controlnya, dan kehilangan kasih mula-mula. Ya, orang ini menjadi dingin dalam hidupnya. Orang-orang ini telah mencintai dunia dan keindahannya melebihi Tuhan. Harapannya ditaruh kepada dunia, kepada harta, kepada kesenangan, kepada teman, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, ya, melebihi kepada Tuhan. Mereka yang mengalami luka batin yang tidak tertolong akan stres, lalu mulai kehilangan kontrol dan akhirnya sakit jiwa. Malangnya orang-orang yang sudah sakit jiwa aja ini tidak tahu atau bahkan mengingkari dirinya bahwa dirinya itu sakit, ya. Dan mereka biasanya menganggap dirinya sehat-sehat saja, aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, kepahitan tersebut seringkali terpendam di dalam memori, di dalam hati yang sangat dalam tanpa disadari yang bersangkutan. Saudara, luka batin ini seperti bom waktu, ya. Bom yang dikendalikan oleh timer, ya. Saudara, betapa berbahayanya jika luka batin yang tidak diungkapkan itu tetap tersimpan di dalam jiwa seseorang. Luka batin yang tidak segera diselesaikan akan menjadi bom waktu yang dahsyat dan akan meledak kapan saja di waktu yang tidak terduga. Ledakannya akan merusak jiwanya sendiri atau merusak orang lain yang tidak menyadari kondisi bahwa orang tersebut itu lagi luka batin. Ya, mereka berprasangka terus mereka terhanyut di dalam situasi yang diciptakan oleh yang luka batin tadi. Absalom, ya, salah seorang putra Raja Daud di dalam Israel kuno, adalah salah satu produk luka batin yang tidak diselesaikan. Absalom ini merasa tertolak oleh ayahnya setelah ia membunuh saudara sendiri, ya, saudaranya yang namanya Amnon yang memperkosa adiknya, karena kan Daud punya beberapa istri. Nah, Amnon dengan Absalom ini berbeda ibu, ya. Daud tidak mau menegur Absalom karena pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom kepada Amnon tadi, ya, sampai beberapa waktu. Nah, perasaan liar ini dipendam oleh Absalom, akhirnya menjadi dendam pribadi dan mengakibatkan usaha kudeta berdarah untuk menggulingkan ayahnya, yaitu Daud. Di gereja kita ini, fokus penggembalaan tidak kepada kemakmuran materi, kemakmuran duniawi, tidak terfokuskan kepada kesejahteraan semata-mata, atau mujizat, atau tanda ajaib, atau peragaan manifestasi aneh,
dalam ibadah-ibadah kita, ya, atau pelayanan-pelayanan atau persekutuan-persekutuan keluarga. Juga kita tidak menekankan karunia-karunia supranatural seperti karunia roh, karunia kesembuhan, karunia mujizat, dan sebagainya. Kita juga menolak doktrin yang berkata sekali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan pasti selamat, walau apapun kondisi hati dan kelakuannya. Atau dengan percaya kepada Tuhan Yesus semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Kita belajar di gereja ini untuk berlatih berubah dengan menanggalkan manusia lama kita. Bukan hanya sekedar mendemonstrasikan hal-hal yang ajaib, bukan hanya sekedar mendemonstrasikan pengalaman-pengalaman supranatural dan mujizat. Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17. Saudara-saudaraku, apa gunanya seorang mengatakan bahwa ia memiliki iman tetapi ia tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Kita dilatih untuk tidak berkompromi dengan dosa, dengan kedagingan, dengan manusia lama yang termanifestasi di dalam karakter-karakter yang tidak dikehendaki Allah dan selera atau pola hidup seperti selera anak bungsu yang minggat di dalam Lukas pasal 15 yang menimbulkan kelakuan-kelakuan yang najis dan tidak terpuji dan mencemarkan nama baik Bapa Surgawi. Juga kita tidak mau memiliki pola berpikir yang memberontak seperti yang dinyatakan atau dimanifestasikan oleh Lucifer di dalam Yesaya 14, Yeskiel pasal 28. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25, buanglah manusia lamamu. Manusia lama ini berbicara tentang kondisi jiwa, kondisi karakter, kebiasaan, kesenangan, ya, pola berpikir sebelum mengenal Kristus, sebelum hidup komitmen dengan Tuhan Yesus. Buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Perbaharuilah roh pikiranmu. Kenakanlah manusia yang baru, yang diciptakan dalam rupa Allah, dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Berkali-kali saya selalu mengingatkan bahwa tujuan datangnya Tuhan Yesus ke dunia pertama kali adalah mengembalikan kita semuanya kembali memiliki citranya Allah, memiliki gambarnya Allah. Nah, manusia baru ini adalah manusia yang dilahirkan baru oleh Allah menjadi manusia rohani yang memiliki tampilan seperti karakternya Tuhan. Ayat 25. Oleh karena itu, dengan membuang kepalsuan, artinya membuang segala kemunafikan, kepura-puraan, ya, topeng-topeng yang suka kita pakai selama ini. Marilah setiap kamu berbicara tentang kebenaran. Jadi pembicaraan kita mestinya didominasi tentang kebenaran firman, didominasi tentang kehidupan kekal yang akan datang, ya. Kepada sesamamu, karena kita sama-sama anggota dari satu tubuh. Kita dituntut oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk saling memberkati, untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memperbaiki. Ya, di gereja ini Anda akan selalu mendengar khotbah-khotbah sebagai makanan yang keras atau solid food yang membentuk otot-otot rohani Anda, dan memang tidak menyenangkan telinga kita. Karena keinginan duniawi kita kan tidak terakomodasi di dalam khotbah-khotbah tersebut. Tetapi memang tujuan kita adalah membangun jemaat ini adalah bukan untuk jemaat yang lembek-lembek, yang kaleng-kaleng, yang tidak tahan uji. Dan kita melatih kepekaan rohani Anda sama seorang pelatih militer atau seorang perwira militer melatih para kadet tentara, ya, bertahan hidup di dalam kondisi ekstrim di medan perang, di rawa-rawa, di hutan, di tempat yang sukar begitu. Kita mau orang-orang yang kita didik ini menjadi orang-orang yang tough, orang-orang yang kuat menghadapi ujian apapun. Sehingga kita akhirnya tahu mana kehendak Allah dan mana yang diingini oleh dunia. Sampai kita tahu bahwa kita tidak sekedar diminta jadi orang yang baik menurut ukuran umum masyarakat, ya. Karena orang baik di mata masyarakat belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita dididik untuk bisa sesuai kehendak Bapa Surgawi. Kita diminta menjadi sempurna, dan itu tergambar dalam khotbah Matius pasal 5 ayat ke-20 dan ayat 48. Ya, hidup keagamaan kita, dekaiosine kita, kebenaran kita atau kehidupan kita itu harus lebih baik daripada orang beragama pada umumnya yang digambarkan di dalam
orang Farisi dan orang Saduki. Karena itulah kita dilatih makanan-makanan yang keras, bukan makanan yang lembek lagi. Makanan keras ini bukan semata-mata untuk menghakimi Anda loh, atau menyindir Anda semata-mata loh, ya. Makanan keras yang saya ajarkan juga menemplak diri saya, karena saya tidak akan membiarkan diri saya itu menjadi munafik. Saya tahu jika saya menjadi munafik, pura-pura ya, pakai topeng begitu, jika saya menyembunyikan sisi gelap saya, misalnya saya pura-pura baik di depan saudara, tetapi saya punya kehidupan ganda yang buruk ya, saya pemalas, pemarah, suka memaki, kasar, pemboros ya, pelit, terus kemudian saya koruptor gitu, dan saya tidak segera membereskannya di hadapan Tuhan. Saya tahu saya akan menghadapi penghakiman yang sangat keras, karena harusnya saya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, tetapi saya menampilkan pribadi setan dalam hidup saya. Saya tahu tanggungan saya akan jauh lebih berat daripada Anda, maka saya harus hati-hati dalam hidup ini. Ya, saya tidak mau menanggung resiko ditolak oleh Tuhan, seperti Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 25-27. Setiap orang yang bertanding berlatih menguasai diri dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk menerima mahkota yang fana, tetapi kita untuk mendapatkan yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari seperti itu tanpa tujuan. Aku tidak meninju seperti orang meninju angin, namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya berkhotbah, khotbah itu juga menuding ke arah saya juga loh. Firman itu juga mengoreksi diri saya, dan perjuangan saya adalah terus membereskan diri saya supaya saya tidak kedapatan bercela di hadapan Tuhan. Saya tidak akan berani sembrono membuat teori keselamatan semau saya sendiri. Saya tidak berani sembrono mengajari Bapak Ibu Saudara menurut pikiran saya sendiri. Saya tidak akan berani membiarkan diri saya dikendalikan ego saya dan keinginan untuk dipuja seperti para tokoh cult, ya, seperti James Jones yang membawa seribuan jemaatnya pada tanggal 18 November 1978 minum sianida bersama-sama dan mati bunuh diri, ya. Atau David Koresh yang tanggal 9 April 1993 itu membakar seluruh gedung campnya, ya, mati bersama-sama ketika mereka dikepung oleh FBI di Amerika, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berjuang untuk saya menjadi orang yang murni, yang tulus, ya. Saya tahu ada potensi di dalam diri saya karena saya mempunyai talenta untuk memimpin. Saya punya talenta untuk memotivasi orang dengan kemampuan saya, dengan kemampuan kepemimpinan saya. Dan itu kalau saya tidak sadar, saya lengah, itu saya bisa dibawa oleh si jahat untuk membawa orang terjun bebas ke jurang maut. Ya, itu sebabnya saya harus hati-hati benar. Saya belajar mengerti tentang nats yang berkata jangan melampaui yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Ya, saudara-saudara, aku sudah menerapkan hal-hal ini atas diriku sendiri dan Apolos demi kamu, supaya di dalam kami kamu dapat belajar untuk tidak melampaui apa yang tertulis, sehingga tidak ada salah satu dari kamu yang menjadi sombong satu terhadap yang lainnya. Sebaliknya, saya bertanggung jawab apa yang saya suguhkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini adalah benar-benar makanan yang sehat, makanan yang bergizi secara rohani. Saya bertanggung jawab apa yang saya ajarkan adalah material mulia yang diumpamakan terdiri dari emas, perak, dan batu mulia di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Yang tidak mudah rusak, yang teruji, dan yang kekal, bernilai tinggi, bukan kaleng-kaleng, ya. Suatu hari kelak Anda akan membuktikan sendiri ketika Anda sendiri berhadapan dengan tahta pengadilan anak domba Allah, bahwa yang saya ajarkan, yang saya katakan selama ini adalah benar-benar emas, perak, dan permata, benar-benar makanan sehat yang bergizi. Ya, jika saudara menolak dan saudara memilih untuk mendengarkan orang lain, ya terserah, ya. Tapi saya membagikan apa yang saya mengerti dari firman Tuhan ini, yang saya pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, ya. Atau minimal selama hidup di dunia ini, saat Anda menghadapi goncangan hidup, iman Anda itu bisa tahan uji. Iman Anda itu bukan kaleng-kaleng. Iman Anda itu bukan slogan semata-mata, bukan teori. Anda bukan si anak manja, tetapi Anda adalah orang-orang yang telah menguduskan dirinya dan siap dipakai oleh Tuhan.
Tetapi tentu terserah Anda ya, apakah Anda mau menerimanya atau menolaknya. Apakah Anda mau membuang ajaran saya yang saya bagikan ini, atau Anda mencari ajaran yang menyenangkan telinga Anda. Yang jelas ketika Anda mau mendengarkannya, mau menelitinya dengan seksama, dan mau menjalaninya dengan tekun, Anda akan membangun jiwa dan roh Anda menjadi kuat. Saya yakin karena saya sudah mengalami seperti itu. Melewati berpuluh-puluh tahun dalam hidup ini, saya menjadi orang yang kuat dan menghadapi ujian apapun, goncangan apapun, saya telah melaluinya. Jika Anda mau menelan makanan keras, Anda akan tumbuh menjadi dewasa rohani. Tujuan saya membangun jemaat ini adalah membangun Anda menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Ya, Anda menjadi mempelai kesukaannya Tuhan, menjadi umat yang ada di dalam hatinya Bapa, sehingga Anda tidak perlu mendengar Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya, banyak orang memanggilku Tuhan, Tuhan, ya, tetapi mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan Bapa. Karena apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai Matius 7 ayat 21-23 ini tergenapi pada diri Anda. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23, yang di 23 Tuhan mengatakan, aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Itu jangan sampai tergenapi pada diri Anda. Yakni Anda mengerti benar apa artinya hidup hanya untuk Tuhan, seperti yang ditulis oleh Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Saudara renungkan baik-baik deh nats tersebut, dan Anda dapat mengerti siapa yang memiliki Anda. Ya, bukan dunia ini, tapi Anda, saya harap mengerti bahwa yang memiliki Anda itu adalah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa dirimu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara perhatikan baik-baik yang saya tebelin di sini, ya. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu, termasuk mulutmu, ya, berkata-kata yang bagus, termasuk matamu melihat sesuatu yang mulia, bukan yang najis, termasuk pikiranmu, otakmu dipakai untuk memikirkan yang kudus, yang mulia. Filipi 4 ayat ke-8, ya. Jika Anda sudah sampai pada pengertian bahwa dirimu bukanlah milikmu lagi, maka akan sangat mudah Anda mengerti Matius 16 ayat 24, menyalibkan hidup lamamu, meninggalkan segala sesuatu, ya, dan mengikuti Tuhan. Ketika Anda tidak lagi silau dengan keindahan dunia, Anda tidak lagi merasa iri ketika tidak mendapatkan apa yang tampak indah itu. Walaupun Anda bukan seorang biarawan, ya, Anda bisa melepaskan semua keinginan-keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Anda tidak punya ambisi kekayaan, jabatan, prestasi, ketenaran untuk memuaskan mata dan gengsi semata-mata. Walaupun Anda memang seorang yang rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, dan Anda menjadi orang yang sukses. Dan terlebih lagi, Anda tidak mudah terluka oleh apapun, bahkan oleh kesulitan apapun, oleh bencana apapun. Di sini Anda akan mengerti Roma 14 ayat 17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Setiap hari, setiap waktu, hati kita dibiarkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah mengalir damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Bagaimana supaya tidak pahit hati selama mengiring Tuhan di dalam kehidupan di bumi ini? Ya, saya memberikan 3 tips saja. Yang pertama, miliki pikiran yang benar. Yang kedua, kenali benar kehendak Allah atau visi Allah. Yang ketiga, pengampunan dan penguasaan diri. Kita bahas yang pertama, miliki pikiran yang benar. Orang lain termasuk anak, istri, suami, teman, ya, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan kesehatan, keadaan alam, ya, boleh mengecewakan Anda, tetapi ketika Anda memandang Allah selalu, Anda tidak bisa kepahitan lagi. Mengapa bisa? Belajarlah kepada Habakuk yang berkata di dalam pasal 3 ayat 17-19.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersukacita di dalam Tuhan dan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, zaman yang dihadapi oleh Nabi Habakuk adalah masa yang sangat sulit di dalam sejarah Israel kuno. Karena sistem moralitas masyarakat Yahudi dan sistem keagamaan Israel pada waktu itu telah ambruk. Digambarkan di dalam Mazmur pasal 74 itu sudah dinajiskan sampai ke tanah dan musuh sudah menghancurkan bait Allah. Sekalipun Habakuk belum hidup di dalam perjanjian baru, tetapi Nabi ini mengerti prinsip Filipi pasal 4 ayat 8. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Belajarlah mengisi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Kalau di dalam terjemahan baru berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran atau perasaan ini berasal dari kata phroneo, ya. Sesuatu yang ada di dalam hati Tuhan, itu harus kita pelajari dan itu yang harus kita kejar. Bukan pikiran kita, bukan ambisi kita, bukan keinginan kita. Anda tidak perlu lagi memberi ruang kepada iblis untuk bertengger di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah perumpamaan yang berkata, kita tidak bisa mengusir burung yang ada di udara, yang sedang terbang di udara. Tetapi kita bisa tidak mengizinkan burung-burung itu bersarang di atas kepala kita. Benar kan? Kita tidak bisa membatasi iblis untuk berkarya di dunia ini, ya, jungkir balik di dunia ini, ya. Karena dunia ini memang tempat dia untuk berkarya, untuk menyesatkan orang. Tetapi kita bisa tidak mengizinkan dia masuk di dalam hati saudara. Ya, saya telah mengajarkan kepada Anda apa artinya menjaga hati dengan kewaspadaan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan saudara. Kalau hidup saudara itu gelap, kalau hidup saudara itu kacau, maka saudara tidak bisa memancarkan kehidupan yang kudus, tidak bisa memancarkan wajah Tuhan. Sebaliknya kalau saudara tetap jaga hati saudara, saudara dapat memancarkan kehidupan Kristus kepada orang lain. Seringkali ada orang mengalami kepahitan bukan karena kesalahan orang lain atau situasi yang buruk secara alami, misalnya tertimpa bencana, mengalami kemiskinan, kebangkrutan, dan sebagainya. Tetapi karena suasana hati yang liar, seperti merasa iri kepada kesuksesan atau kemujuran orang lain, atau prasangka buruk, misalnya salah mengerti perkataan orang lain atau maksudnya orang lain atau tindakan orang lain yang sebetulnya orang tersebut itu tidak berniat jahat kepada yang bersangkutan, tetapi sudah keburu berprasangka buruk, sudah keburu untuk menilai buruk gitu ya. Nah, orang-orang tersebut itu mudah sekali menanggapi secara negatif pernyataan atau kelakuan atau tindakan orang lain, ya, tanpa mengkonfirmasi, tanpa mengerti duduk persoalannya. Contohnya, ia seorang pemalas, seorang yang tidak suka bekerja, yang maunya santai-santai. Ketika dinasihati untuk rajin, ia malah tersinggung. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak, dia merasa dirinya dijajah atau diperlakukan dengan tidak baik. Atau contoh lainnya, ada orang yang punya kelakuan buruk, misalnya suka berselingkuh, suka berjudi, mabuk. Lalu ada orang menasihati, lantas ia menjadi tertutup pada orang yang menasihati tersebut karena dianggap orang-orang itu mengintervensi kehidupan pribadinya. Jadi apa yang perlu kita harus lakukan untuk menjaga hati kita supaya tidak terjebak di dalam lingkaran kepahitan hidup? 1. Tinggalkan percintaan dengan dunia. Memang tidak mudah, tetapi tidak ada pilihan lain. Ya, percintaan dengan dunia itu akan meracuni pikiran kita, meracuni keinginan kita, meracuni pola berpikir kita. Terus yang kedua, pahami bahwa Allah itu selalu menuntun kita ke jalan yang terbenar. Saya percaya Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dan jalan itu selalu berhubungan dengan kekekalan kita.
Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita itu akan berhubungan supaya kita masuk dengan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga kelak. Allah tidak akan memberikan jalan sekiranya itu membahayakan orang pilihannya tadi dan nyemplung ke neraka. Tapi ya tergantung kepada orangnya. Ya kalau orangnya itu sengaja memilih jalan yang keliru, ya Tuhan Allah tidak akan menghalangi. Terus yang ketiga, dan tidak ada yang lebih berharga selain Allah. Ya, apapun yang di dunia ini, kekayaan apapun, wanita, suami, dan sebagainya, itu harusnya tidak ada yang lebih berharga selain daripada Allah. Terus yang kedua, kenali kehendak Bapa. Saya pernah berkata bahwa supaya apa? Saudara ubah selera saudara. Yang semula hanya semaunya sendiri, ya, sekarang ubah menjadi seleranya Tuhan. Supaya kita bisa mengubah selera kita, pahami apa kehendak Bapa. Pahami apa visi Tuhan. Ketika Anda tahu kehendak Allah, jiwa Anda akan mendorong Anda memilih hidup baru ketimbang hidup lama, ketimbang manusia lama. Saya tekankan, mengertilah visi Tuhan. Sebab tanpa mengerti visi Tuhan, hidup Anda tidak terarah kepada kerajaan surga. Mata Anda mudah disilaukan oleh kenyamanan dunia. Padahal itu semu, fata morgana, tidak nyata. Dan pikiran saudara mudah digoncang oleh konflik-konflik yang saudara alami. Ketika saya memahami visi Allah, yakni kehendak Allah, dan saya jalani selama 30 tahun lebih ini, ya tidak sekalipun terbesit di hati saya untuk meninggalkan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Firman akan mengajari Anda mengerti kehendak Allah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Saya dapat bertahan melayani kampung-kampung selama 30 tahun lebih walaupun tanpa dukungan finansial dari siapapun, karena saya tahu bahwa ini tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Seperti perumpamaan talenta yang di Matius pasal 25, harus saya kerjakan sendiri, harus saya kembangkan. Saya tahu benar mengapa saya diberi kemampuan finansial dan kehidupan yang cukup selama melayani Tuhan ini. Jika teman-teman sekolah atau teman-teman kerja seangkatan saya telah berhasil menumpuk harta, mencapai karier yang sukses, ada yang menjadi direktur, menjadi senior, punya usaha besar, peternakan besar, rumah sakit, kebun dengan ratusan hektar, saya tidak pernah bermimpi mencapai prestasi seperti itu. Saya anggap yang saya terima dari Tuhan saat ini itu sudah cukup, maka waktu, uang saya, tenaga, kepandaian saya telah saya dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan, dan saya tahu apa yang saya buat telah menginspirasikan kepada beberapa orang muda, beberapa pelayan Tuhan bahkan ya, untuk berjuang bagi Tuhan. Memang pemahaman saya perlu mengalami pertumbuhan ya, perlu mengalami peningkatan, penyempurnaan. Artinya saya tidak ujuk-ujuk langsung mengerti semuanya atau menjadi sempurna. Tetapi kunci memahami kehendak Allah adalah belajar dan menguji. Ketika saya melihat beberapa teman yang sombong dan menolak belajar atau yang sembrono, tidak menguji apa yang mereka pelajari dan mereka dengar, apakah berasal dari Roh Kudus atau setan, itu membuat mereka jatuh di dalam kesulitan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka jatuh di dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mengalami kesulitan dan mereka kebingungan sendiri. Mereka menjadi tersesat atau macet pertumbuhan rohaninya. Banyak dari teman-teman yang tenggelam di dalam situasi jiwa yang penuh kepahitan, kekecewaan pada akhirnya. Seperti dikatakan di dalam Nats, mereka yang memulai dengan roh tetapi mengakhirinya di dalam daging. Ya, maka kepada mereka yang mau makan makanan keras, saya terus bersemangat mengajari mereka supaya mereka tidak dibinasakan oleh iblis. Sebaliknya mereka dapat menjadi alat Tuhan untuk maksud mulia. Ya percaya deh, saya telah melalui banyak kejadian, banyak kesulitan yang mungkin bagi orang lain bisa sangat mengecewakan dan membuat orang itu bisa jatuh ya. Ada orang-orang yang mengkhianati saya, ada orang-orang yang menipu saya atau sekedar memanfaatkan keuangan saya. Ada jemaat yang selalu kembali ke kubangan dosa dan keras kepala, sulit dididik. Ini kan cukup bisa mempengaruhi hati seorang gembala atau seorang pelayan kan gitu. Secara manusiawi, saat saya menghadapi orang-orang yang berkhianat, jemaat yang selalu kembali ke kehidupan dosa, yang tidak bersemangat melayani Tuhan, atau yang suam-suam dan yang suka berantem, suka berkelahi, suka mengatakan kata-kata yang buruk baik di medsos atau langsung ya,
memang bisa menggemaskan hati, tetapi akhirnya saya belajar itulah manusia yang memang nature-nya atau nalurinya itu berdosa, ya kaku, keras, ya sehingga memang tidak mudah dibentuk. Jadi saya belajar memaklumi kondisi seperti itu ya, dan tidak mudah terpengaruh dengan mereka. Jika mereka orang-orang yang tidak tahu membalas budi, bahkan yang mencuri uang saya dan merugikan saya, maka di situ saya belajar apa artinya belas kasihan dan pengampunan pada orang yang belum bertobat, dan berdoa untuk mereka, berharap mereka dapat bertobat pada waktunya Tuhan nanti. Ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dahulu saya agak memaksa Tuhan ya kalau saya berdoa, bahkan saya berpuasa 3 hari 3 malam saya berpuasa untuk meminta sesuatu ya. Karena saya pikir apa yang saya pikir dan saya minta adalah baik. Saudara jangan salah sangka, saya tidak meminta kekayaan, saya tidak meminta jabatan, saya tidak minta ketenaran, saya tidak minta hal-hal yang bersifat fisik, keinginan mata. Tetapi apa yang saya pikirkan, bahkan yang berhubungan dengan pelayanan pun, itu belum tentu pas di hatinya Allah. Saudara, saya tidak meminta hal yang selfish ya. Permintaan saya cuma segala yang berhubungan dengan pelayanan. Lalu saya berpikir, saya tahu semua yang bermanfaat buat pelayanan. Akhirnya saya mengerti maksud Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 9 tadi. Sebab kita mengetahui sebagian saja dan kita bernubuat sebagian saja. Kalau di terjemahan baru, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, sekalipun kita masuk di dalam pelayanan, pengertian kita kadang-kadang tidak sempurna. Di situ saya mengerti apa yang saya pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan, terutama untuk masa depan kekekalan saya. Terutama ketika saya diperhadapkan dengan banyak hamba Tuhan yang besar yang jatuh di tengah jalan. Ya, mereka tidak kuat menanggung ketenaran mereka, kekayaan yang mereka dapatkan dari hasil pelayanan dan nama besar mereka. Sekali lagi, disinilah gunanya kita harus terus belajar sehingga kita memiliki pengertian yang makin lengkap. Nah, saya tetap belajar setia kepada panggilan Tuhan, setia melayani di mana Tuhan mengutus saya. Karena saya menyerahkan hidup saya dan berlabuh di hadirat Tuhan semata-mata. Saya tidak memiliki ambisi apapun kecuali hanya menyenangkan Tuhan dan Bapa Surgawi. Nah, yang ketiga, pengampunan dan penguasaan diri. Konflik dengan orang lain seringkali menimbulkan kepahitan di dalam hati kita sangat mendalam. Apalagi jika kita menghadapi fakta ada orang-orang yang sangat merugikan kita, baik harta ataupun pencemaran nama baik kita. Ya tahu, mungkin ada orang memfitnah saudara, orang menggosipkan saudara, orang mengungkit-ungkit atau menjabarkan, membeberkan kesalahan atau kekurangan kita pada masa yang lalu. Tetapi Tuhan mengajarkan dan memberi teladan tentang pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Alkitab jelas mengajarkan satu prinsip di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa Surgawimu juga akan mengampunimu. Akan tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, dendam, kepahitan adalah salah satu pintu masuk bagi roh jahat masuk dan menguasai jiwa seseorang yang kepahitan tersebut. Saya telah banyak melayani baik orang yang menjadi sakit jiwanya sampai ke taraf skizofrenia, ya, salah satu jenis penyakit jiwa ya, sampai yang kerasukan setan. Itu dimulai dari hati yang penuh kepahitan dan sulit mengampuni. Kepahitan disebabkan karena orang tersebut memegang standar hidup atau premis di luar prinsip firman Tuhan atau di luar kebenaran. Misalnya ia menuntut orang lain sempurna, tidak boleh buat salah, sementara ia sendiri mengabaikan dirinya masih menyimpan satu karakter dosa. Berdasarkan dengan banyak pengalaman yang saya melayani orang karena kepahitan hati, karena konflik dengan orang lain, disakiti, dilecehkan, dirugikan, atau karena kehidupan yang sulit, misalnya kemiskinan, penderitaan, kehilangan orang lain. Jika Anda memandang hanya pada Tuhan, maka Anda akan sadari bahwa pengalaman pahit tersebut tidak ada apa-apanya. Ya, bahkan pengalaman tersebut itu menjadi pembelajaran, menjadi lesson untuk kita menapak pada step berikutnya. Maka saya mengajak Anda semua, tanggalkan kepahitan hati Anda. Seperti Habakuk pasal 3, pilihlah untuk memiliki sukacita ilahi, walaupun apapun yang ada di depan Anda mengecewakan. Yang terakhir, saya mau berbicara tentang penguasaan diri.
Penguasaan diri bukan karunia yang turun dari langit, blek jatuh di atas kita, tetapi adalah hasil pergumulan atau perjuangan pribadi. Berhasil atau tidaknya perjuangan seseorang memiliki penguasaan diri sangat bergantung dengan hubungan yang bersangkutan dengan nilai kebenaran yang ia pelajari atau yang ia terima. Maka penting sekali orang harus benar-benar memperhatikan firman. Semakin intim ia dengan firman Tuhan, semakin ia mengenal hati Bapa. Saya mengajari Bapak Ibu Saudara prinsip trikotomi bahwa tubuh manusia, bahwa hidup manusia itu terbagi atas 3 bagian, tubuh jasmani, jiwa, dan roh. Tubuh jasmani saudara harus rawat dengan baik, misalnya dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga, dengan hidup yang tertib, begitu ya. Jiwa itu harus dihidupi dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang diasup waktu kita mendengar khotbah, waktu kita membaca buku Alkitab, waktu kita membaca renungan-renungan harian, dan roh yang harus kita rawat dengan ibadah, dengan penyembahan, dengan doa. Semakin tinggi kesadaran rohani saudara, semakin peka diri saudara terhadap apa yang menyentuh jiwa, perasaan apa yang sedang mendekatinya, misalnya ketika orang yang menyakiti hatinya, merusak nama baiknya, merugikan keuangannya, dan lain-lain. Terus saudara mulai menyadari keinginan apa yang menguasai hati saudara. Misalnya ketika seorang pria melihat seorang wanita yang menarik, yang cantik, yang seksi, dan ia ingin menikahinya, apakah akal sehat rohaninya masih bekerja? Apakah ia menyadari apakah wanita itu dikehendaki Allah jadi istrinya, atau hanya karena nafsu birahinya sendiri? Nah, ini harus diuji, ya kan? Ketika seorang melihat barang mewah, barang yang bagus, dan kebetulan ia punya sumber keuangan yang kuat, apakah ia bisa menimbang-nimbang apakah memang benar ia memerlukan barang tersebut, ya, atau sekedar untuk gaya-gayaan? Anda punya keuangan yang kuat, lalu ada promosi yang menarik untuk memiliki properti di perumahan, ya, yang menarik di tempat premium. Sementara Anda punya 2 atau 3 rumah yang lainnya. Akankah Anda menginginkan untuk mengambilnya? Atau Anda berpikir lain, misalnya uang yang Anda mau pakai untuk membeli properti itu Anda gunakan untuk menyekolahkan puluhan anak yang tidak mampu, atau menolong janda-janda miskin di daerah, atau menolong pendeta desa yang mendirikan rumah ibadahnya dan kekurangan uang, ya. Ketika Anda punya posisi santai, misalnya sedang tidur-tiduran, nonton TV, atau main game, atau chatting, nonton YouTube, ya, lalu melihat orang tua Anda mengalami kerepotan, kesibukan, misalnya sedang membersihkan rumah, sedang memasak, sedang mencuci, dan lain-lain, ya. Apakah kalian tergerak belas kasihan lalu tinggalkan kesantaian kalian dan mengambil alih kesibukan orang tua kalian? Ya, ini butuh kepekaan tersendiri. Banyak anak-anak tidak peka terhadap kesusahan orang tuanya. Pikiran mereka itu hanya menuntut dan menganggap bahwa orang tua wajib berjerih lelah untuk memberikan kenyamanan kepada mereka. Saya punya anak buah yang mengajak anaknya turut memupuk kebun singkongnya pada suatu hari, dia cerita begitu, ya. Ketika dia dan anak-anak itu beristirahat dan semua merasa letih setelah selesai memupuk, anak buah saya itu memberi nasihat kepada anaknya, "Le, inilah susahnya mencari uang untuk hidup ini, maka jangan terlalu menuntut orang tua memberikan yang kamu inginkan." Anak muda itu kan seringkali idealis, milih-milih gitu, ya. Seringkali idealis, milih-milih kerjaan mana yang dia sukai. Saudara, kalau kalian itu anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak usah milih-milih. Yang penting berkenan kepada Allah. Apapun pekerjaan yang menghasilkan uang yang baik, yang halal, yang memuliakan Tuhan, ambil itu. Untuk apa? Untuk kita bisa pakai secara efektif untuk kita kembali melayani Tuhan. Jadi nggak usah milih-milih mesti pekerjaan ini, pekerjaan itu, ya. Yang penting kita bisa menjalani hidup selama di dunia ini dengan baik. Ketika Anda hidup pas-pasan, ya, Anda tidak perlu menginginkan barang-barang yang di luar kemampuan Anda. Bukan karena Anda tidak mampu membelinya, tetapi karena Anda bisa mengendalikan hati dan melihat barang tersebut tidak menjadi prioritas. Anda pun bisa mengendalikannya atau membuang rasa iri pada keberuntungan orang lain. Anda punya kedewasaan di dalam memilih kebutuhan roh. Anda bisa punya kedewasaan di dalam memilih ketika Anda tidak bergantung kepada apa yang Anda lihat, tetapi Anda bergantung kepada hikmat Tuhan, ya. Jika Anda telah memiliki atau menguasai pengendalian diri yang baik,
Anda punya pertahanan rohani yang baik, Anda tidak mudah dikecohkan oleh iblis dengan perasaan-perasaan liar, Anda akan memiliki pertimbangan yang bijaksana, bisa membedakan mana yang sampah dari neraka dan mana yang dari surga. Termasuk Anda dapat mempertimbangkan khotbah mana yang bermanfaat membangun jiwa Anda dan khotbah mana yang mengkerdilkan jiwa Anda atau bahkan meracuni Anda. Maka Anda memilih pengkhotbah itu bukan soal suka gaya khotbahnya, misalnya orang itu suka melucu, ya, suka jenaka, dan Anda pergi ke gereja bukan karena fasilitas gedungnya yang modern, yang mewah, atau karena saudara diajak oleh teman dekat atau pacar Anda, ya, pergi beribadah kemana begitu. Tetapi Anda pergi ke gereja mendengarkan seorang pengkhotbah itu karena firman yang dibagikan itu adalah benar, karena firman yang dibagikan di sana itu adalah makanan keras, ya. Besar harapan saya adalah jemaat di sini itu terus bertumbuh menuju kepada sempurna. Ya, kegagalan boleh terjadi, orang lain boleh berkhianat, ekonomi boleh terpuruk, ambruk, tetapi tidak ada yang lebih indah selain bersekutu dengan Tuhan. Mereka yang teruji melalui semua halangan tersebut, tanpa hati mereka menjadi pahit, akan menuai hasilnya kelak di kekekalan, dan mereka akan jadi pemenang. Saudara, jangan salah artikan kata kita lebih dari pemenang itu hanya untuk sekedar kita jadi kaya, jadi berhasil, segala doa itu dikabulkan di dunia ini. Bukan. Pemenang di sini berbicara tentang pemenang di kekekalan nanti. Saat pengangkatan tiba dan saudara dan saya menerima mahkota kehidupan yang mulia. Mau nggak Anda? Jangan pahit hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.